Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar bab 1, teks laporan percobaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah pada saat nanti kamu melakukan sebuah percobaan, maka kamu dapat menuliskan hasilnya ke dalam bentuk teks. Hal yang pertama yang harus kita pelajari sebelum membahas mengenai teks laporan percobaan, kita harus memahami mengenai pengertiannya. Teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Sebagaimana adanya maksudnya di sini adalah harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh dikarang-karang sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Lalu informasi yang disampaikan merupakan hasil observasi. Hasil observasi di sini maksudnya adalah pengamatan dan dianalisis secara sistematis. Maksudnya di sini adalah adanya urutan dari awal hingga akhir. Tidak boleh dibolak-balik. Kemudian struktur teks laporan itu ada 2. Ya, struktur itu maksudnya susunan. Ya, susunan teks laporan. Terbagi menjadi 2, umum dan uraian. Umum maksudnya di sini adalah aspek khusus ya, yang menjadi topik utama. Bisa juga kita sederhanakan menjadi tema ataupun judul dari percobaan kita. Misalnya hewan ya. Lalu ada uraiannya. Uraian di sini maksudnya adalah bagian-bagian terperinci dari topik yang akan kita bahas. Misalnya dari bagian umum tadi hewan, bisa kita bahas ciri-ciri hewan, makanannya, tempat tinggalnya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan hewan tersebut. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Ya, maksudnya di sini urutan-urutan yang sistematis yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya, pada saat itu kita harus mengumpulkan data percobaan lalu mengembangkannya ke dalam bentuk teks yang diawali dari bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini bisa berupa latar belakang, ya, latar belakang apa tujuan kita untuk melakukan percobaan tersebut. Lalu yang kedua ada kajian teori. Kajian teori di sini maksudnya adalah bagian pustaka ataupun sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan laporan kita tersebut. Misalnya mengenai hewan yang tadi, kajian teorinya bisa kita ambil dari perpustakaan ataupun dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hewan yang akan kita teliti. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan di sini tentunya adalah alat dan bahan-bahan yang kita gunakan di dalam percobaan. Ya, kalau misalnya kita tadi melakukan percobaan terhadap hewan, berarti kita harus menggunakan alat baik seperti bagian alat-alat operasi ataupun hewan tersebut langsung, misalnya ayam, kita harus menyediakan ayamnya. Bagian berikutnya adalah prosedur. Prosedur di sini maksudnya adalah langkah-langkah ataupun urutan-urutan kita melakukan percobaan tersebut. Lalu bagian terakhir adalah pembahasan hasil pengamatan. Setelah semua dari awal, latar belakang sampai dengan cara-cara kerja sudah kita lakukan, lalu tentu kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, itulah kemudian yang akan kita bahas menjadi kesimpulan, ya, bagian dari akhir tulisan kita. Lalu pada saat kamu membuat teks laporan tersebut, tentunya kamu harus memperhatikan bagaimana penggunaan bahasa, ya, bahasa yang baik dalam menulis teks laporan. Bagian yang pertama adalah memperkenalkan aspek umum, ya. Aspek umum di sini berkaitan dengan struktur teks laporan yang pertama, yaitu bagian umum, hal utama yang menjadi pembahasan kita. Itu maksudnya di sini memperkenalkan aspek umum. Jadi dari aspek umum ini orang-orang langsung tahu kita akan menulis laporan tentang apa, ya. Lalu menggunakan kata-kata tugas, hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Kemudian kita harus menggunakan kalimat aktif, ya. Kalimat aktif, kata kerja aktif di sini maksudnya adalah menggunakan kata dengan awalan me, ya, bukan awalan di. Untuk kalimat aktif itu contoh memakan,
ya, itu kalimat aktif. Jika kamu menggunakan kata dimakan dengan awalan di, maka itu akan berubah menjadi kalimat pasif. Lalu dalam teks laporan percobaan tidak ada urutan waktu, ya, tetapi urutan kegiatan. Maksudnya di sini tidak memerlukan alur, ya. Alur ini diperlukan untuk membuat cerita, misalnya dongeng, cerpen dan sebagainya. Jadi di sini yang hanya ada adalah urutan kegiatan yang merupakan langkah kerja yang tadi. Lalu menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang, ya. Maksudnya di sini percobaan ini biasanya dilakukan kepada benda makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan. Karena percobaan sangat jarang dilakukan kepada manusia. Makanya di sini tidak banyak menggunakan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Maksudnya di sini mungkin saja ada percobaan tentang manusia, tetapi sangat terbatas. Contoh percobaan terhadap manusia pada saat ini adalah misalnya vaksin virus corona. Ya, itu bisa kita gunakan bentuk percobaan dan membuat laporannya dengan menggunakan kata ganti orang. Kemudian menggunakan istilah teknis, istilah bidang ilmu. Maksudnya di sini istilah teknis adalah misalnya kita tadi membahas tentang hewan, maka istilah-istilah yang kita gunakan harus berkaitan dengan hewan. Ya, baik makanannya, bulunya, tempat tinggalnya, jangan kita kaitkan ke pembahasan pendidikan ataupun ilmu ekonomi. Jadi dia harus fokus. Kemudian biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Ini fungsinya adalah untuk mendokumentasikan hasil dari percobaan kita, sebagai bukti yang kuat bahwa kita telah melakukan percobaan itu bukan dari hasil laporan percobaan orang lain. Ya, untuk saat ini mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan tentang materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu. Terima kasih.